status Indonesia yang menjadi ketua KTT ASEAN pada tahun ini akan mengangkat 3 pilar mendorong kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. 3 pilar terdiri dari penguatan institusional ASEAN, akselerasi ekonomi digital, dan transisi menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan akan memperkuat posisi ASEAN menjawab tantangan global. Dalam ketentuannya, di KTT ASEAN 2023, Indonesia memastikan akan mengawal pencapaian 3 pilar utama untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Ketiga pilar yang digagas Indonesia yaitu pertama, ASEAN Matters, di mana Indonesia ingin menegaskan kembali relevansi ASEAN bagi masyarakatnya dan juga masyarakat di sekitar ASEAN. Kedua, Epicentrum of Growth, menjadikan ASEAN sebagai pilar ekonomi dunia. Dan ketiga, penguatan kerjasama ekonomi dengan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi antar negara ASEAN. Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri Berlianto Situngkir menjelaskan 4 sektor utama untuk menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of growth, yakni arsitektur kesehatan yang kuat dan solid, ketahanan pangan, ketahanan energi menuju transisi ekonomi bersih dan terbarukan, serta stabilitas keuangan di kawasan ASEAN. Berlianto Situngkir menegaskan, syarat mutlak untuk mewujudkan ASEAN sebagai epicentrum of growth adalah adanya perdamaian di kawasan ASEAN. Tema kita yang kita angkat untuk keketuaan kita di 2023 ini adalah ASEAN Matters Epicentrum of Growth. ASEAN Matters tentunya ingin menegaskan kembali arti penting dan relevansi ASEAN bagi masyarakatnya dan bagi masyarakat di kawasan sekitar. Nah, untuk itu pada keketuaan kita ini stabilitas dan perdamaian di kawasan itu menjadi syarat mutlak bagi terciptanya sentralitas di ASEAN. Sehingga untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut bukan hanya kawasan ASEAN yang harus kita jaga, namun juga kawasan di sekitarnya. Saat ini ekonomi ASEAN berada di posisi 5 dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Jerman dengan pendapatan domestik bruto mencapai 3,36 triliun dolar Amerika atau setara 49 triliun rupiah. Dengan potensi ekonomi yang sangat besar tersebut, Indonesia akan memperkuat kerjasama ekonomi kawasan ASEAN dengan mendorong negara-negara ASEAN untuk menggunakan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antar negara. Memang kita, Bank Sentral, Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan sepakat untuk memperkuat penggunaan mata uang lokal di kawasan dan mengurangi ketergantungan kita pada mata uang internasional dalam hal ini ya, terutama dolar, guna menghindari dampak luas krisis ini. Jadi kita mendorong negara-negara ASEAN untuk memakai mata uang lokalnya dalam transaksi cross border ya. Jadi Indonesia juga melakukan pendekatan kepada beberapa negara ASEAN. Nela Sri Hendrieti menambahkan, penggunaan mata uang lokal ASEAN saat melakukan transaksi keuangan akan memperkuat stabilitas mata uang masing-masing negara anggota. Penggunaan mata uang lokal negara ASEAN juga akan membuat keragaman di dalam komposisi cadangan devisa. KTT ke-42 ASEAN 2023 akan digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 9 sampai 11 Mei mendatang. Tim Liputan.